Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas semua nikmat yang telah Allah berikan. Salat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita tergolong hamba yang bersyukur kepada Allah dan kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Bambang beserta keluarga yang pada malam hari ini telah mengundang kita ke kediaman beliau. Mudah-mudahan datangnya kita ke rumah ini mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk ahli rumah dan kita yang datang. Tadi sebenarnya pas ditelepon saya sudah steady untuk malam mingguan. Betul, sudah bawa anak, bawa istri. Karena saya belum batuk, saya cuma tenggorokan agak sakit. Jadi tadi berhenti sebentar ke apotek, beli obat. Saya tengok ada nomor masuk nih, kayaknya penting nih, ya kan? Saya telepon balik, karena beliau nih kalau udah ketua manggil ya kan, nggak bisa nggak telepon balik kan itu. Apalagi marga kita kan Simatupang, siang malam tunggu panggilan, ya kan? Saya telepon, di telepon saya bilang, tunggu saya bilang, saya lapor sama Menteri Keuangan lah dulu ya kan. Saya bilang saya ada ceramah, nanti habis ceramah kita baru pergi jalan-jalan. Siap katanya. Ya kan? Nah, sebelum dikeluarkan, itu kita cari pula yang masuk dulu ya kan gitu. Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi SAW sering didatangi oleh Jibril alaihissalam memberikan bagaimana adab bertetangga khusus. Khusus. Bahkan kata Nabi, aku ini diajarkan oleh Jibril bertetangga seakan-akan kalau aku mati, tetangga itu dapat warisan. Saking detailnya bagaimana Jibril mengajarkan bagaimana bertetangga yang baik. Kenapa mesti bertetangga yang baik? Karena kalau kita bersaudara, umumnya jauh Pak. Jangan 5 bersaudara kita. Ada yang di Medan, ada yang di Pekanbaru, ada yang di Jakarta, ada yang di Palembang, ada yang di Kalimantan. Bertemunya belum tentu setahun sekali. Karena jarang bertemu, tentu jarang ada keburukan yang nampak. Tapi kalau tetangga nih, Masya Allah, pagi, siang, malam. Baik jadi omongan, nggak baik, apalagi. Maka mesti orang yang paling pertama dapat kebaikan kita setelah keluarga rumah kita adalah tetangga. Maka kata Nabi, kalau kamu masak, kata Nabi ini, maka lebihkan kuahnya. Kuah yang lebih ini memang dilebihkan untuk siapa? Untuk tetangga. Ibu mau dikasih kuahnya aja? Mau? Itu kan kuahnya peribahasa, ya kan? Peribahasa. Kenapa Nabi SAW ajarkannya? Pertama, kalau kita sakit, siapa yang pertama kali akan nolong? Adik kita, abang kita atau tetangga? Tetangga. Kalau anak kita kawin, siapa yang rewang? Tetangga. Modal pulang, coba ada sebungkus saja itu, tidak dapat duitnya, ya kan? Ke rumah sakit kita, siapa yang jaga rumah kita? Tetangga juga. Tetangga adalah orang yang paling banyak sebenarnya menyusahkan kita. Apalagi tetangga yang kadang-kadang kurang. Pelihara ayam dia. Ketika masak ayam dia, dagingnya tak sampai ke rumah. Tapi ayamnya betul? Itu kejadian. Di rumah mertua saya begitu sibuk mertua cuma membersihkan tai ayam tetangga. Kalau pas dipotongnya ayam kampung itu dikasihnya kita, mungkin agak terobati sedikit. Tapi umumnya cari makannya di rumah tetangga. Pas makannya lupa sama tetangga. Bakar ikan kita depan rumah, asapnya sampai nggak ke tetangga nih? Ikannya? Nggak sampai. Yang paling sakit hati datang kucing. Dibawanya lah tulang tuh ke rumah gitu. Allah, ya kan? Masya Allah. Kata Nabi, kalau kamu mau tanya, mau tahu orang itu baik, gak usah repot-repot, tanya aja sama tetangganya.
Kalau kata tetangganya dia baik, berarti dia orang baik. Kalau kata tetangganya dia tidak baik, berarti dia tidak baik. Tadi kalau lebihkan makanan antar ke tetangga, ibu-ibu mangkok Tupperware yang diantar tetangga itu dibalikkan, jangan disimpan. Yang dikasih itu isinya, bukan mau dimakan sama-sama tempatnya. Jangan ibu koleksi pula di rumah ada di pojok suatu lemari Tupperware tetangga. Tidak tahu ibu Tupperware tetangga itu ngangsur setahun bayar 10.000 sebulan. Apa tadi karya bersama namanya? Mesti berkarya dan bersama. Masya Allah, sama-sama di dunia, nanti bertetangga juga di akhirat. Di surga Pak Ustaz. Di surga. Mesti bertetangga juga di surga. Bagaimana caranya? Kalau kita tidak dapat tetangga yang baik, jadilah kita tetangga yang baik. Kalau tidak dapat tetangga yang baik, jangan sampai kita menjadi tetangga yang tak baik. Kiri kanan kita nggak baik misalnya, kita jangan ikutan nggak baik. Kita harus menjadi tetangga yang baik. Kalau pohon mangga kita ke rumah tetangga, ikhlaskan saja buahnya. Ikhlas kan. Dan kita sebagai tetangga jangan pula main ambil-ambil aja. Tengok subuh dan nggak ada lagi buahnya. Atau apa, ikhlaskan. Kita serakkan pula kulit mangga di depan rumah. Enggak gitu juga caranya, bos. Apa yang paling sulit sekarang bertetangga adalah saling mendoakan. Padahal saling mendoakan inilah cara untuk menyatukan hati. Tidak mungkin kita akan mendoakan orang kalau kita tidak suka dengan orang itu. Kapan kita mendoakan orang? Ketika kita suka dengan orang. Baik orang itu dengan kita, pasti kita doakan dia. Ada satu tetangga kita baik, dengar kita sakit, apa yang terbesit dalam hati? Ya Allah, sehatkanlah. Betul tak? Walaupun mulut kita nggak ngucap, tapi hati kita, ya Allah sehatkanlah ya. Tapi kalau tetangga kita tak baik, sakit, ya apa doa kita? Ya Allah, enggak dari dulu cepat mati. Udah capek kali apa dibuatnya. Ya kan? Dibaiki salah, tak dibaiki tambah salah. Saling doakan. Keluarga di rumah pun gitu. Suami mesti doakan istri, istri pun mesti doakan suami. Kita ini mesti saling mendoakan, Pak. Bisa jadi doa kita sendiri nggak dikabulkan oleh Allah, tapi karena ada orang yang mendoakan kita, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apalagi yang membuat tetangga itu rukun, saling melihat kebaikan, bukan saling melihat keburukan. Kita ini semua, Pak, pasti punya sifat buruk, betul nggak? Enggak semua. Kita ini semua pasti ada punya sifat buruk. Tidak semua kita ini punya sifat baik. Ibu-ibu gitu juga. Suami ada sifat buruk, istri juga ada sifat buruk. Kalau dilihat sifat buruk sampai mati, pasti ada sifat buruk. Tetangga kita juga begitu juga. Masya Allah, ya kan? Kalau untuk iruan payah kan? Ada aja alasannya. Ya nak. Tapi kalau undang makan, belum assalamualaikum waalaikumsalam ya. Ada kan kalau tetangga macam itu kan? Kalau gotong royong tak pernah nampak mukanya. Mukanya pun nggak nampak, apalagi punggungnya. Tapi kalau udah datang makanan di tempat gotong royong tuh, dia duduk pertama. Kaku, pulang dia lagi. Allah Akbar. Tapi nggak apa-apa. Nah, begitulah memang tetangga tuh begitu dia. Kalau tetangga ini lurus-lurus saja sifatnya, nggak enak bertetangga, Pak. Ya nggak? Nah, bapak nih nongkrong nih, satu aja semua ceritanya. Nggak enak. Nongkrong tuh emang ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begitu. Saya bilang tadi, kalau kita tidak dapat tetangga yang baik, jadilah tetangga yang baik. Nah, harus jadi tetangga yang baik. Karena kalau kita baik, menurut tetangga kita baik, insya Allah menurut Allah juga kita akan baik. Dan siapa yang pertama kali mesti kita tolong? Bukan yang jauh, ya tetangga kita ini. Sakit dia, mesti kita orang yang pertama datang untuk menjenguk dan mendoakan. Ya kan? Tapi hati-hati juga, Bu. Ya kan? Kalau ada janda, ibu tengok-tengok bapak nih. Tetangga juga tuh janda tuh, ya kan?
Tapi jangan bapak-bapak nih suruh nengok janda itu, ibu jangan tengok. Kalau bapak nih ibu suruh, insya Allah tak pulang-pulang bapak nih. Ya. Jadi mah ibu. Baik, itu bapak-bapak kan entah tua entah muda. Kadang Pak, ya kan, yang tua nih masya Allah lebih tebal bedaknya daripada yang muda. Paham-paham masing-masing aja lah ya kan. Nah, jadi Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, tetangga ini mesti saling mendoakan Bapak dan Ibu. Jangan ada iri-irian. Kalau tetangga kita beli mobil, kita nggak bisa tidur, ya kan? Tetangga kita beli mobil baru, kita bilang alhamdulillah, ya kan? Mana tahu nanti kalau aku sakit mau dia ngantarkan ke rumah sakit. Ini enggak, tetangga yang beli mobil baru, kita pula yang sakit di rumah. Bang, tolong bang, naik darahku nih bang. Ya kan? Datanglah ke Sabudin, diperiksa sama dokter Edi. Satu, 185 nih Pak, kata dia. Ya kan? 185 nih Bu. Makan kambing Ibu? Enggak, kata dia. Makan daging? Enggak, tempe sama tahu aja gorengan tadi ku makan. Kok naik darah Ibu? Iya Pak, kata dia. Tetanggaku wali mobil baru dia. Kami yang laki bini kerja pagi siang malam belum dapat lagi mobil baru, second masih mobil. Tetangga diam-diam aja ada di rumah. Nah, nggak tahu dia habis jual warisan, ya kan? Nggak tahu dia, masya Allah. Nah, jangan. Kalau tetangga senang, kita mesti ikut senang. Jangan iri-iri, enggak. Kita sudah ada porsinya masing-masing. Yang paling mudah tuh kalau diundang tetangga, cepat datang, udah selesai. Karena kalau kita baik ke tetangga, nanti Allah kirimkan juga tetangga yang baik sama kita. Ada namanya Imam Hasan Al-Basri dulu Pak. Imam Hasan Al-Basri ini hidup di apartemen. Imam Hasan Al-Basri di lantai 2. Ada orang Yahudi di lantai 3. Lantainya orang Yahudi ini, kamar mandi orang Yahudi ini di atas kamarnya Imam Hasan Al-Basri. Wali Allah nih, wali Allah di Mesir. Suatu hari Imam Hasan Al-Basri sakit, maka datanglah Yahudi ini untuk menjenguknya. Ketika menjenguk Imam Hasan Al-Basri, orang Yahudi ini cium, kok ada kayak bau-bau aneh ini, aneh baunya. Maka dia tanya kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Hasan, air apa nih? Kata dia. Kata Imam Hasan Al-Basri, ini adalah air daripada air kamar mandimu, netes, bocor. Sudah berapa lama ini? Sudah 20 tahun. Kamu nggak pernah komplain sama saya? Enggak. Ketika itu juga orang Yahudi langsung masuk Islam. Kira-kira bang, kalau kita kayak itu macam mana? Keluar poster kisah potong seperti kurban tuh, ya kan? Ibu itu pun keluar sumurnya langsung macam kau aja yang bisa hidup berdarah ya, berdarah juga ada dia. Langsung kes ketika itu orang Yahudi itu masuk Islam. Seandainya hari pertama Imam Hasan Al-Basri sudah komen, masuk Islam nggak orang Yahudi itu? Nggak akan masuk Islam dia. Padahal itu bukan air bersih, air najis. Ditampung sama Imam Hasan Al-Basri 20 tahun. Sekarang mau cari tetangga macam itu mana ada Pak? Nggak ada. Lewat aja kita nggak negur, apa dibilangnya? Sombong kali kawan tuh jadi. Mentang-mentang tanggal muda ini, tengok nyawa. Mentang-mentang baru mobil baru dia, ngetin pun payah kali. Ya Allah, malam minggu diundang mentak mau datang dia, asal malam minggu aja dibuatnya. Tetangga nih Pak, masya Allah, orang yang paling harus pertama mendapatkan kebaikan. Ada apa rezeki kita sendiri utang tetangga, ada rezeki kasih tetangga. Insya Allah mereka lah orang yang akan membantu kita, mendoakan kita tanpa kita minta, akan datang membantu kita. Nah contoh Pak, naudzubillah, bukan sini ada satu orang rumahnya terbakar. Siapa yang mau datang? Adik kita. Dek, rumah abang terbakar nih, bantulah sini, datang deh. Woi bang, pulang jauh aku bang, aku di Medan bang, kata dia. Jauh aku bang Jakarta. Siapa yang akan datang tanpa rasa pamrih? Siapa? Pasti tetangga kita. Pasti. Tanpa rasa pamrih dia akan cari ember, akan cari ini untuk memadamkan. Apalagi tetangga yang sholat, azannya depan rumah itu. Allahu Akbar, kata dia kan. Hanya sholat khairum minan naum, makin hidup lapi itu dia. Maka tetangga ini mesti kita sama-sama baik, mesti sama-sama lihat kebaikan. Oh bapak, masya Allah.
Memang tenaganya sudah berkurang, tapi otaknya masih cemerlang. Anak muda memang tenaganya masih kuat, tapi pengalamannya kurang. Nah ini kalau kolaborasi, berkarya dan bersama, masya Allah. Bisa saya mau aja, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah. Rumah ini Allah jadikan rumah yang berkah. Keluarga Allah jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allah jauhkan kita dari para musibah, Allah sehatkan kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah jadikan anak kita soleh dan solehah, Allah mudahkan pekerjaan kita, Allah berkahkan rezeki kita. Amin. Khususan ala Bapak Bambang beserta keluarga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم الضعفاء والفقراء واليتامى ومساكين أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولجداتنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا اللهم اجعلنا هذا اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والسلامة والبركة والهداية والصحة والنعمة خصوصا على هذه المجلس يا الله، خصوصا على هذه الجماعة يا رحمن، خصوصا على هذا البيت وقبام المستقبل يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا عن بعده تفرقا معصوما واهدنا إلى صراط مستقيم. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم تقبل دعاءنا يا الله وحسن مقاصدنا يا الله وتقبل نياتنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل إذا شئت سهلا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم اهدنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.